Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan produk kami, yaitu yang pertama kebun Telegram. Sebelum itu, perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu Nama saya Muhammad Ardiansyah, kelas 11 CA. Nama saya Muhammad Isyadi Rahmat, nomor urut 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasta Ainun Apriliani, absen 21. Ya, nama saya Joshua, usia 22. Perkenalkan, nama saya Syahla Salsabila dari kelas 11 IJA. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kebun Telegram. Nah, di era yang serba cepat kebutuhan manusia ini, pasti akan sangat diperlukan keefektifan kita mengelola dan memanajemen semua aktivitas. Masyarakat ingin serba simpel dalam urusan segalanya. Oleh karena itu, di sini kami bermaksud untuk membuat kebun Telegram, yaitu alat penyiram secara otomatis yang bisa langsung dikoneksikan ke smartphone kita melalui alat komunikasi atau aplikasi Telegram. Nah, pada alat ini terdapat sensor DHT untuk mendeteksi suhu dan kelembapan untuk memantau apakah tanaman tersebut masih lembab atau sudah kering. Selain itu, alat ini juga akan mengirimkan notifikasi ke smartphone kita. Dengan adanya alat ini, seseorang yang mempunyai perkebunan atau tanaman besar bisa juga dapat mudah mengurus tanaman kesayangannya tanpa khawatir tanaman tersebut akan kekurangan air ataupun tidak. Selain itu juga, dengan adanya alat ini, kita dapat memantau cara kerja penyiraman pada tanaman kita pada jarak jauh. Jadi kita bisa memantau dari jarak jauh juga. Di sini terdapat beberapa komponen hardware yang digunakan dalam pembuatan kebun Telegram ini. Yang pertama, ada Node MCU. Node MCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source. Node MCU juga merupakan salah satu microcontroller yang sudah dilengkapi dengan modul Wi-Fi di dalamnya. Yang kedua ada Soil Moisture Sensor. Soil Moisture Sensor merupakan modul atau sensor untuk mendeteksi kadar air atau kelembapan tanah. Yang ketiga ada sensor DHT11. Sensor DHT11 merupakan modul sensor yang berfungsi untuk mensensing objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Yang keempat ada relay Arduino. Relay merupakan sejenis golongan saklar yang dimana beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik yang dimanfaatkan untuk menggerakkan kontraktor guna menyambungkan rangkaian secara tidak langsung. Untuk hardware selanjutnya, yang pertama ada pompa DC. Pompa air DC merupakan jenis pompa yang menggunakan motor DC dan tegangan searah sebagai sumber tenaganya. Dan yang terakhir ada buzzer. Buzzer merupakan komponen elektronika yang cara kerjanya mengubah sinyal listrik jadi getaran suara atau bunyi. Alat ini difungsikan untuk kebun atau perkebunan, sehingga apapun yang mempunyai kebun bisa memakai alat ini. Ini saya buat untuk dapat memantau kebun, khususnya untuk kelembaban tanah, suhu, dan juga kelembaban udara di sekitar kebun yang ingin dipantau. Tapi juga alat yang saya buat sebagai IoT ini saya dapat fungsikan sebagai kontrol untuk menyalakan mesin pompa irigasi, sehingga saya bisa menyiram tanaman dari jarak jauh melalui alat yang saya buat ini. Alat ini juga mempermudah melakukan penyiraman tanaman serta untuk menghemat air. Karena dengan mengetahui tanah mana yang memiliki kelembaban masuk dalam kategori kering atau basah, kita tidak perlu melakukan penyiraman tanah yang sia-sia. Penyiraman tanaman juga dapat dilakukan secara terdaftar dan secara tidak langsung. Pertama, buatlah sebuah Telegram bot di dalam aplikasi Telegram. Kedua, nyalakan dengan setting start. Ketiga, setelah dinyalakan, kita uji coba untuk menampilkan sensor dengan setting sensor. Dan yang terakhir,
Untuk menampilkan suhu, tinggal setting sensor. Dan untuk uji coba, menyalakan atau mematikan relay atau pompa secara manual, tinggal setting R1 on, R1 off, atau suhu. Dan untuk simulasinya belum dapat kita uji cobakan atau kita lakukan. Namun di sini sudah terdapat desain produk, rangkaiannya, beserta source kodenya untuk dimasukkan ke dalam simulasi nanti. Harga alat. Yang pertama ada Node MCU Lolin dengan harga Rp40.000. Yang kedua ada sensor DHT11 dengan harga Rp17.500. Yang ketiga ada relay 5V dengan harga Rp12.000. Yang keempat ada jumper dengan harga Rp17.500. Yang kelima ada pompa DC dengan harga Rp25.000. Yang keenam ada soil moisture sensor dengan harga Rp9.000. Dan kami membeli semua alat tersebut dengan total Rp121.000. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Maka dari itu kami mengumpulkan uang untuk setiap orangnya Rp24.000 dan Rp1.000-nya ditanggung oleh ketua kelompok. Kami membeli alat tersebut di toko elektronik secara datang langsung ke tempat yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 238, lebih tepatnya di Jaya Plaza, lantai dasar Blok F2, Kaca Piring, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Nama tokonya yaitu WD Elektronik. Proses pengerjaan. Untuk proses pengerjaan kita belum terlaksanakan dikarenakan kita baru membeli alat-alatnya baru-baru ini dan kerja kelompok pun tidak terlaksanakan. Mungkin di sini kita akan mensimulasikan bagaimana proses pengerjaan kebun Telegram nantinya. Node MCU. Node MCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source. Nantinya Node MCU ini ditugaskan untuk terhubung ke hotspot handphone dan nantinya bisa terhubung dengan Telegram. Maka dari itu semua sensor yang ada harus terhubung dengan Node MCU ini. Yang kedua ada soil moisture sensor. Soil moisture sensor merupakan modul untuk mendeteksi kadar air dan kelembapan tanah yang dapat diakses menggunakan microcontroller seperti Node MCU ESP8266. Nantinya, soil moisture sensor ini akan dihubungkan dengan Node MCU melalui modul elektronik dan akan mengeluarkan output yang dapat dilihat langsung melalui aplikasi Telegram. Yang ketiga ada sensor DHT11. Sensor DHT11 merupakan sensor yang berguna untuk melihat kelembapan suhu, yang nantinya akan dihubungkan langsung ke Node MCU menggunakan kabel jumper. Dan kita juga dapat melihat output melalui aplikasi Telegram. Yang keempat ada relay. Nantinya relay akan digunakan untuk menghubungkan pompa air DC ke Node MCU dan juga digunakan untuk memberi tegangan kepada pompa DC. Dan yang kelima ada DC. Nantinya pompa DC akan terhubung ke Node MCU setelah menggunakan perantara relay. Setelah dihubungkan, maka untuk menyiram tanaman kita bisa menyalakan dan mematikannya lewat aplikasi Telegram. Pengemasan produk. Mungkin dikarenakan pengerjaannya belum selesai, maka pengemasan produknya belum terdapat. Tapi dalam rencana kelompok kita untuk pengemasan produk, kita akan menempatkan tabung Telegram dalam sebuah kemasan yang berbentuk persegi panjang. Mengapa kita merencanakan seperti itu? Karena akan terlihat lebih rapi dan akan lebih enak untuk dilihat. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 3 presentasikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.